Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi secara daring dengan Bu Anggi yang akan memberikan materi tentang pelajaran IPA. Nah, untuk bab pertama di kelas 8 ini kalian akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum kita mulai ke materinya, Ibu harapkan kalian siapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada bab ini, kalian akan mempelajari segala hal tentang gerak pada makhluk hidup. Salah satu gerak pada makhluk hidup dikenal dengan istilah lokomosi. Lokomosi adalah pergerakan aktif dari satu tempat ke tempat lain. Jadi pergerakan pasif seperti jatuh, melayang karena angin, atau hanyut oleh arus air tidak termasuk lokomosi. Beberapa jenis mikroorganisme, misalnya amoeba dan paramecium, dapat melakukan lokomosi terbatas. Artinya, jarak yang ditempuh pendek. Hewan dapat bergerak menempuh jarak yang lebih jauh dengan berbagai cara. Misalnya menggali liang, berlari, melatah, merayap, melompat, terbang, dan berenang. Cara bergerak hewan tergantung ukuran tubuh hewan dan medium pergerakannya, yaitu air, udara, atau tanah. Gerak pada makhluk hidup. Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Pada sistem gerak manusia, yang pertama itu adalah tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan hyalin merupakan bentuk tulang rawan terbanyak, mempunyai matriks homogen, halus dan transparan, terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rawan elastis bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang dan terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur, matriks mengandung serat kolagen tidak teratur, dan terletak pada antar ruas tulang belakang. Selanjutnya yaitu tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras disebut dengan osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periostem, tempat melekatnya otot. Matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen dan mineral. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela. Lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Havertz. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak, yaitu dengan ciri-ciri matriks padat dan rapat. Contohnya lapisan luar tulang pipa. Yang kedua, tulang spon, cirinya matriks berrongga. Contohnya tulang pipi dan tulang pendek. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi tulang pipa dengan ciri berbentuk tabung dan umumnya berrongga. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafis, bagian tengah terdiri atas tulang kompak, di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Yang kedua, epifis, yaitu kedua ujung terdiri atas tulang spon. Yang ketiga, cakra epifis antara epifis dan diafis. Contohnya itu tulang paha, betis, kering, hasta, dan pengumpil.
Bentuk tulang yang kedua yaitu berbentuk tulang pipih. Berbentuk pipih dan berongga, contohnya tulang rusuk, belikat, tengkorak. Bentuk tulang keras yang ketiga adalah tulang pendek berbentuk silindris, contohnya pergelangan kaki dan tangan. Bentuk tulang keras selanjutnya adalah tulang tak beraturan, berbentuk tidak beraturan, contohnya terdapat pada wajah dan tulang belakang. Pembentukan tulang. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Pembahasan selanjutnya yaitu susunan rangka tubuh manusia. Nah, fungsi rangka tubuh itu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Rangka manusia terdiri dari rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular yaitu anggota tubuh. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak ini terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, telinga. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya di situ adalah bagian-bagian dari tulang tengkorak. Selanjutnya yaitu tulang belakang atau vertebrae. Nah, tulang belakang ini berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 tulang punggung, toraks, 5 ruas tulang pinggang, lumbar, 5 ruas tulang kelangkang, sakrum yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor atau koksige yang menyatu. Selanjutnya, tulang dada dan rusuk. Nah, berfungsi bersama-sama menjaga pelindung organ di dada, contohnya seperti melindungi organ paru-paru dan jantung. Tulang dada dan rusuk terdiri atas bagian hulu yang melekat tulang selangka, bagian badan melekat rusuk sejati dan taju pedang. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya, rangka apendikular atas, yaitu terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang selangka, 2 buah tulang belikat. Nah, tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Rangka apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Bahasan selanjutnya yaitu hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinoval lalu menghasilkan minyak sinoval sebagai pelumas tulang. Sendi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sendi mati atau sinartosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya pada hubungan antar tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh tulang kartilago memungkinkan gerakan secara terbatas.
Contohnya sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang betis dan tulang kering. Dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartosis, merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, sehingga tulang dapat bergerak bebas. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi masuk ke dalam mangkuk sendi. Pembungkus sendi atau ligamen membungkus bonggol dan mangkok sendi. Cairan sendi, cairan sinovial melumaskan sendi. Sendi gerak atau diartosis itu ada 4 macam, yaitu sendi engsel, peluru, pelana, dan putar. Sendi engsel merupakan sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya itu lutut, siku, ruas antar jari. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contohnya adalah sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas serta antara tulang paha dan tulang gelang panggul. Selanjutnya sendi putar, yaitu ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang leher sehingga kepala dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Lalu ada sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai otot. Nah, otot ini disebut dengan alat gerak aktif karena dapat berkontraksi, sedangkan rangka tadi itu merupakan alat gerak pasif. Jadi ciri-ciri otot ini yang pertama kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Yang kedua ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot lurik, memiliki garis gelap terang, aktin dan miosin. Otot serat lintang. Nah, aktin dan miosin ini merupakan komponen penggerak otot, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Otot rangka merupakan otot lurik. Kerja otot lurik itu dikendalikan oleh otak sehingga bekerja dengan sadar. Otot rangka memiliki bagian tendon yaitu dua ujung liat dan empal yaitu bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut dengan origo. Tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Nah, jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat. Jenis otot yang kedua adalah otot polos. Cirinya berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat, tidak cepat lelah. Contohnya pada organ-organ dalam tubuh seperti pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Dengan ciri berinti banyak di tengah, terletak pada jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, dan bekerja secara otonom atau tidak sadar. Pembahasan yang kelima yaitu gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada tulang. Contohnya ada skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Fraktura, patah tulang.
Osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasa terjadi pada lansia. Rakitis yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulangnya tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Pembahasan selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Untuk gambar yang A itu tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Gambar B, bunga pukul 4 mekar di sore hari. Yang C, daun putri malu menutup jika disentuh. Berdasarkan sumber rangsangan gerak tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom merupakan rangsangan berasal dari tumbuhan itu sendiri, tidak dipengaruhi arah rangsangan. Sedangkan gerak etionom merupakan rangsangan berasal dari luar seperti fisik, kimia, mekanik. Nah, gerak etionom ini dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Nah, gerak tropisme itu dibagi dua, ada tropisme positif mendekati arah rangsangan dan tropisme negatif menjauhi arah rangsangan. Tropisme berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi fototropisme yaitu cahaya, geotropisme, gravitasi, tikmotropisme sentuhan, kemotropisme kimia, hidrotropisme air, dan termotropisme suhu. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan, disebabkan perubahan turgor jaringan tumbuhan. Nah, gerak nasti dibedakan menjadi tigmonasti sentuhan, niktinasti gelap, fotonasti cahaya, termonasti suhu, dan nasti kompleks berbagai rangsangan. Gerak taksis adalah gerak seluruh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Arah gerak ditentukan oleh arah rangsangan. Macam-macam gerak taksis diantaranya fototaksis cahaya, kemotaksis kimia, dan galvanotaksis arus listrik. Cukup sekian materi yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.